ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಕೈಸರ್ ರಾಮ್. ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರುಗಳ್ನು ನೀವು ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಆ ಬೇಟೆ ನಂದು. ಬಿಜಾಪುರದಾನೆ. Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan selalu bahagia. Terima kasih sahabat semua sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tanpa skip. Mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kaya selalu memberikan rezeki yang berlimpah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat semua dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV akan berbagi cerita tentang sebuah film yang berjudul Ram or Ravana. Film ini menceritakan tentang kisah seorang anak angkat yang berusaha melakukan apapun untuk bisa diakui sebagai anak oleh ibu angkatnya. Ia pun harus berjuang menemukan anak kandung dari ibu angkatnya. Meskipun ia harus mempertaruhkan nyawanya melawan para mafia. Berhasilkah ia menjalankan misinya? Simak ceritanya berikut ini ya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, mari kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Pertunjukan drama Ram dan Ravana memenuhi sudut gedung pertunjukan. Semua warga datang untuk menyaksikan pertunjukan kolosal secara langsung dan rela berebut untuk mendapat barisan paling depan. Semua pemain mampu membuat penonton takjub akan aksi mereka. Seorang ibu selalu mendoakan agar anak laki-lakinya mampu menjadi seperti Dewa Rama. Ia memberikan kado seutas kalung berliontin Dewa Rama. Namun, ia selalu marah terhadap suaminya, Tuan Kiragavalu, yang memerankan diri sebagai Ravana. Ia bahkan rela membuang uang hasil kerja suaminya. Pertengkaran bertambah parah ketika Nyonya Vizalava mencoba membakar mahkota yang digunakan suaminya. Sejak saat itu, Nyonya Vizalava pergi meninggalkan anak dan juga suaminya. Semenjak kepergian sang ibu, Ram dibawa bekerja bersama ayahnya ke tempat pertunjukan. Ayahnya yang berperan sebagai Ravana menjadi bintang panggung. Semua orang mengidolakan ayahnya. Namun saat sang ayah sudah siap menuju panggung, tiba-tiba ia terkena serangan jantung dan terjatuh dari kursinya lalu menyebabkan sang ayah meninggal dunia. 20 tahun kemudian, Ramana tidak terima kalungnya yang tiba-tiba ditarik oleh seorang penjamret. Ia terus mengejar jambret tersebut yang ia kira hanya berjumlah 1 orang. Ternyata jambret tersebut berkelompok hingga membuat Ramana kesulitan menangkap mereka. Hingga sampailah ke atap gedung, akhirnya kalung tersebut jatuh. Setelah berhasil menangkap penjamret itu, Ramana menghajar mereka satu persatu dan melupakan kalungnya. Mau jiwa. Seorang wanita tergeletak dengan luka di bagian keningnya. Ramana yang melihat itu segera menggendong wanita tersebut untuk dibawa ke rumah sakit. Namun tiba-tiba wanita itu sadar dan ia mengatakan aksi yang dilakukannya adalah untuk kepentingan konten di sosial medianya. Karena ia merasa akhir-akhir ini orang banyak yang tidak peduli akan kesulitan orang lain. Wanita itu mengatakan Ramana yang berhasil menyelamatkannya adalah pahlawan sejati. Kemudian, saat Ramana sedang menikmati segelas kopinya, ia melihat wanita yang telah menipunya dikejar oleh komplotan laki-laki berwajah seram dan membawa senjata tajam. Namun, Ramana terpaku melihat kalung yang dikenakan sang wanita mirip sekali dengan punyanya yang hilang, lalu dengan cepat Ramana mengejar kawanan yang mengejar wanita tersebut. Ramana dengan cepat menghajar semua komplotan penjahat itu. Setelah menyelamatkan wanita tersebut, Ramana mengatakan itu adalah kalungnya. Namun wanita itu mengatakan itu adalah kalung miliknya. Ramana bertanya dari mana asal kalung itu. Gadis itu yang memperkenalkan dirinya sebagai Sita menceritakan asal-usul kalungnya. Kaiser Ram, seorang kepala mafia bertaraf internasional, menjadi incaran para polisi karena semua usaha yang dilakukan polisi untuk menangkapnya selalu sia-sia. Hingga saat ini keberadaan Kaiser Ram tidak diketahui di mana. ಯಾರು ಕೊಟ್ರು? ಕೈಸರ್ ರಾಮ್. Hingga mereka terus menyusun rencana untuk menangkapnya. Pasukan polisi yang mendapat informasi keberadaan Kaiser Ram membawa pasukannya menyerang tempat tersebut. Pasukan polisi tersebut keluar dari mobil dan dalam keadaan siap menembak mereka mengepung Kaiser Ram. Namun pasukan polisi tersebut tidak mengetahui Kaiser Ram telah menanam ranjau darat. Saat polisi itu mendekat, dengan satu tembakan granat itu meledak dan menghancurkan pasukan polisi dengan seketika. Kaiser Ram tidak sengaja menonton pertunjukan Rama dan Ravana di sebuah desa. Kaiser Ram terpaku melihat pemeran wanita yang begitu cantik bernama Sita.
Karena kecantikannya, Kaiser Ram kemudian menculik Sita. Saat Sita tersadar dari pingsannya, ia terkejut saat dirinya diculik, namun ia tidak bisa berbuat banyak karena Kaiser Ram telah membawanya jauh dari wilayah manapun. What is wrong with you? Sita yang sedang membersihkan diri di sungai terkejut ketika melihat 4 laki-laki yang sedang membersihkan diri juga di sungai. Mereka menculik Sita dan membawa ke tempat persembunyian mereka. Tangan dan kaki Sita diikat, dan saat mereka sedang menggoda Sita, tiba-tiba datang seseorang menyelinap dan langsung menyerang para penculik. Ya itu. Setelah membebaskan Sita, Kaiser Ram memberikan sejumlah uang kepada Sita dan uang itu bisa ia gunakan untuk Sita pulang ke desanya. Namun Sita mengembalikan uang tersebut kepada Kaiser Ram. Ia mengatakan bahwa ia adalah anak yatim piatu dan siapa yang akan menikahinya jika ia kembali ke desa. Dan warga desa tahu ia diculik laki-laki tak dikenal. Akhirnya dengan senang hati Kaiser Ram mau menikahi Sita. Mendengar hal itu, Sita mengajukan keinginan bahwa Kaiser Ram harus menghasilkan uang halal untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Kaiser Ram pun menerima tantangan Sita. Kaiser Ram rela menjadi kuli panggul di pasar hingga ia mampu membelikan semua perlengkapan untuk menikahi Sita. Saat di depan kuil, Kaiser Ram memberikan perlengkapan pernikahan Sita. Ia mengatakan kebenaran jati dirinya bahwa ia adalah kriminal yang paling dicari di India. Kaiser Ram juga mengatakan bahwa Kaiser Ram itu adalah 2 orang, yaitu Kaiser dan juga Ram. Yang merupakan penjahat sesungguhnya adalah Kaiser, sedangkan Ram adalah orang kepercayaan Kaiser. Karena semua pekerjaan yang dilakukan oleh Ram sempurna dan sosok Kaiser tidak tercium oleh polisi, maka polisi mengira Kaiser Ram itu adalah satu orang yang sangat ditakuti. Ram mengatakan Kaiser adalah pelindung baginya. Ia seperti ibu bagi Ram. Saat sedang menceritakan hal itu, tiba-tiba Ram dan Sita diserang oleh orang tak dikenal. Hingga peralatan pernikahan Sita rusak. Mereka menyerang membabi buta dengan pistol dan juga pedang. Ram menyembunyikan Sita. Setelah itu Ram langsung menyerang mereka semua hingga tersisa 1 orang. Ram memaksa siapa dalang dari penyerangan ini. Pemuda itu mengatakan bahwa mereka adalah suruhan Kaiser. Ia mengatakan Kaiser hanya mau dirinya sendiri yang menguasai dunia mafia. Ketika tahu Ram ada di Sri Lanka, barulah Kaiser memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ram. Mendengar hal itu, Ram marah hingga bergetar hebat dan membiarkan pemuda itu berlari. Ram mengajak Sita untuk tetap melanjutkannya menikah, namun Siva menolaknya dan melepaskan genggaman tangan Ram. Sita mengatakan dirinya adalah anak seorang polisi yang selama ini mencari keberadaan Ram. Sita sendiri tahu sepak terjang Ram sebagai mafia. Namun Sita tidak membayangkan ketika Ram menculiknya, ia bisa begitu perhatian dan menghargai wanita. Mendengar itu semua, Ram menangis dan memungut sisa-sisa perlengkapan pernikahan Sita dan menggantungnya. Ram mencoba berusaha tegar. Ram memutuskan untuk menyerahkan diri ke kepolisian dan masuk ke penjara untuk menjebak Kaiser. Berita tersebut menjadi topik utama hingga Sita melihat berita itu ada di televisi. Hingga tiba-tiba Ram menelpon Sita dan memintanya menemui Ram. Sita menurutinya dan mau menemui Ram. Namun ia terkejut saat Ram melempar korek api. Sita mengambilnya dan tak berapa lama mobil yang ditumpangi Ram dan temannya meledak dan hancur berkeping-keping. Melihat hal itu, Sita menjerit sejadi-jadinya, mengira Ram telah tewas dan mengambil kalung itu yang tergeletak. Sita menangis melepas kepergian Ram dan mengakhiri ceritanya kepada Ramana sambil berlalu. Ramana yang telah mencari Ram kemanapun kini menemukan titik terang. Namun tiba-tiba datang mobil polisi yang menangkap Ramana dan membawanya ke penjara. Sampai di penjara, Ramana dipukuli oleh semua napi dan tiba-tiba muncul seorang menyeramkan duduk di kursi roda dan berbicara pada Ramana tentang Ram. Seorang menyeramkan itu adalah Kaiser dan menceritakan semua yang ia alami kepada Ramana. Kaiser yang berencana membunuh Ram dalam penjara bersama 30 anak buahnya di penjara gagal. Ram dengan mudah meloloskan diri, bahkan Ram sendiri berhasil menghancurkan akses Kaiser dan rencana pembunuhan itu dapat terlaksana saat Kaiser dan Ram bertemu. Ram tetap berpura-pura lugu di hadapan Kaiser dan mengikuti rencana Kaiser untuk pergi ke London. Ram memberikan tumpangan pada Kaiser di mobil Ram yang telah tertanam bom. Saat itu Ram menjebak Kaiser hingga ia tidak dapat keluar dari mobil tersebut dan meledak. Bullet hakodostu. Dalam peristiwa itu, Ram dapat melarikan diri sedangkan Kaiser ditangkap dan mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya hingga harus tetap duduk di kursi roda ini menjalani hukuman selama 14 tahun penjara. Kaiser merasa sangat marah dan mau membalas dendamnya hingga memberitahu Ramana di mana keberadaan Ram dan mengajaknya bekerja sama. Ramana yang telah memiliki rencana mencari Ram mencoba mengikuti permainan Kaiser.
बेटे नंदो! Ram mengubah penampilannya menjadi lebih modern dan menetap di London. Ia tetap melakukan pekerjaannya sebagai mafia. Thomas, mafia terbesar di London, telah tewas di tangan Ram, membuat semua mafia yang bekerja sama dengan Thomas khawatir bisnis mereka akan hancur. Tiba-tiba, Ram datang menawari diri menduduki kursi kosong milik Thomas sebagai kepala mafia. Namun, semua mafia yang berasal dari berbagai negara malah menodongkan pistol mereka dan meminta dalam waktu 1 jam Ram harus meninggalkan London. Ram pura-pura mengikuti permainan mereka. Di luar gedung pertemuan, Ram memiliki rencana menghancurkan semua mafia-mafia tersebut di sisa waktunya. Ram bergerak menghabisi semua mafia-mafia tersebut hingga menyisakan waktu 20 menit. Semua anak buah Thomas yang selamat tunduk di hadapan Ram dan memberikan kursi kekuasaan Thomas kepada Ram. Kini Ram menikmati sebagai kepala mafia besar kelas dunia yang menguasai London. Bahkan ia dipanggil Perdana Menteri London yang mendukung Thomas kini berpihak padanya. Perdana Menteri mengatakan Ram harus membunuh Edward, seorang tentara yang telah berhasil membekukan uang hasil kejahatan mereka di bank Swiss. Perdana Menteri tersebut memberikan semua file-file tentang Edward dan memintanya agar campur tangannya jangan sampai terungkap. Ram mengambil pekerjaan tersebut dan berjanji akan menjaga nama Perdana Menteri. Kumpulan mafia lain datang dan memberikan Ram pekerjaan untuk melancarkan pengiriman 500 kg heroin yang berasal dari Thailand. Namun saat menerima pekerjaan tersebut, Perdana Menteri menelponnya dan marah terhadap Ram yang telah memerintahkan Alex untuk membunuh Edward. Kini, Alex yang telah berhasil membunuh Edward telah ditangkap polisi Scotland dan sedang berada di perjalanan menuju pengadilan. Mendengar hal tersebut, Ram langsung mengendarai mobilnya dengan cepat. Ia menghalangi iring-iringan mobil polisi yang membawa Alex di dalamnya. Ia dengan cepat menggulingkan mobil-mobil tersebut dan menjemput Alex. Namun Ram begitu terkejut melihat Alex tidak berada di mobil itu. Tiba-tiba Ramana yang telah berada di London juga menelpon Ram dan mengatakan dia adalah kakak tertuanya. Setelah berbasa-basi, Ram langsung menanyakan di mana keberadaan Alex hingga ia mengetahui bahwa Ramana menculik Alex. Saat melintasi jalan raya, mata Ram menangkap sesosok gadis mengenakan baju berwarna merah muda. Ia melihat sosok Sita dalam gadis tersebut hingga ia mengikutinya yang masuk ke sebuah klub malam. Namun supir taksi yang digunakan gadis tersebut mengatakan pada Ram bahwa gadis tersebut adalah perempuan panggilan yang dapat pergi dengan siapapun yang telah membayarnya. Mendengar hal itu menambah rasa penasaran di hati Ram dan ingin menemui langsung gadis tersebut. Ramana lagi-lagi menelpon Ram yang berada di tempat yang sama, membuat Ram penasaran wujud sosok yang selalu mengganggunya. Namun, dari telepon tersebut Ram berhasil menemukan Alex. Namun sayang Ramana telah menyimpulkan tali yang menghubungkan pintu bagasi mobil ke leher Alex, maka ketika Ram membuka pintu bagasi secara otomatis Alex terbunuh dan meninggalkan luka di bagian leher. Ram begitu marah, apalagi saat seperti itu Ramana menelponnya dan menertawai kebodohannya. Berita kematian Edward akhirnya diketahui oleh pihak kepolisian setelah menemukan tubuh Alex di jalan. Ternyata Alex tidak tewas. Di tengah masa kritisnya ia mengatakan hal yang sebenarnya, bahwa dalang dibalik kematian Edward adalah mafia besar dari negara lain dan salah satu politikus adalah dalang utamanya. Saat berada di taman, Ram bertemu lagi dengan gadis yang mirip dengan Sita. Ia berhasil membuat janji temu malam ini untuk makan malam. Ram meyakini wanita tersebut adalah Sita, wanita yang selama ini ada di hatinya. Karena saat Ram memesan makanan kesukaan Sita, wanita tersebut sangat menikmati makanan itu. Ram kemudian menceritakan pada wanita tersebut tentang Sita. Namun Ram sangat terkejut ketika di tengah ia bercerita wanita tersebut sudah bertelanjang dada. Ram dengan cepat mengalihkan pandangannya ke sudut lain dan melemparkan baju serta uang bayaran si wanita tersebut. Namun wanita itu melempar kembali uang pemberian Ram karena merasa dihina sebagai pengemis saat ia belum melakukan pekerjaannya. Wanita itu berlari menjauhi hotel. Ia terus menangis menyesali keputusan yang diambilnya. Ramana kemudian menemuinya. Wanita tersebut adalah Sita yang tidak lain yang harus menyamar menjadi wanita bayaran untuk menyelidiki kebenaran Ram masih hidup atau tidak. Sita menangis sejadi-jadinya dan mengatakan menyesali perbuatannya yang ternyata Ram itu adalah Ram yang selalu mencintainya. Hingga Sita mendesak Ramana agar menceritakan tujuannya mengajak serta dalam rencananya. Ramana menceritakan masa lalunya kepada Sita. Ia sedari kecil dirawat oleh ibu kandung Ram. Namun ibu Ram, Nyonya Vizalava, selalu merindukan Ram dan ingin Ram kembali. Saat ia meninggalkan rumah setelah berkelahi dengan Tuan Ki Ragavalu, ia mengalami kecelakaan kemudian ia mencari suami dan anaknya. Nyonya Vizalava mengetahui suaminya meninggal dunia terus berusaha mencari Ram yang hingga sekarang belum diketahui keberadaannya. Setelah Ramana menemukan kalung yang dikenakan Sita, ia menemukan titik terang keberadaan Ram. Ramana menerima bantuan Kaiser untuk ke London menemui Ram.
karena ia telah bersumpah dengan Ibu Visalava untuk membawa kembali Ram ke pelukan ibu. Saat Ramana menyelesaikan ceritanya, tiba-tiba kelompok Ram datang dan mencari orang yang selama ini selalu menelpon Ram. Namun Ram adalah orang yang cerdas, ia mengetahui siapa Ramana dengan membawa Sita menggunakan mobilnya. Ram menurunkan Sita di lapangan dan mengeluarkan sekawanan anjing yang lapar. Mata Sita terbelalak dan ketakutan. Ia berusaha berlari sekuatnya menghindari kejaran anjing-anjing tersebut. Hingga di saat yang tepat, sebuah mobil dengan supir menggunakan helm menyelamatkan Sita dari kejaran anjing-anjing tersebut. Sita mengira itu adalah Ramana, namun betapa Sita terkejut ketika melihat Ramana baru saja menemuinya mengendarai sepeda motor. Sita yang menceritakan hal yang baru saja ia alami kepada Ramana, kemudian Ramana mengerti sekarang Ram sudah mengetahui siapa Ramana. Ram yang menemui Perdana Menteri tiba-tiba ditodongkan pistol dan diancam oleh anak buahnya untuk dibunuh. Sementara tiba-tiba mobil yang dikendarai ditabrak oleh truk. Setelah Ramana terlempar ke jalanan, tiba-tiba datang segerombolan orang yang bersenjata lengkap. Tiba-tiba seorang dari mereka menunjukkan sambungan video call yang berasal dari Kaiser terhadap Ramana. Kaiser marah mengetahui Ramana memiliki tujuan lain untuk menemukan Ram. Kaiser juga mengatakan bahwa Ram telah berhasil ditangkap oleh orang suruhan Perdana Menteri dan akan dipenjara di London hingga Ram tidak akan pernah lagi kembali ke India. Raut kebingungan terpancar di wajah Ramana yang memikirkan janjinya terhadap Ibu Visalava. Saat Ramana sedang terdesak, tiba-tiba Ram datang membantu Ramana. Ram menghajar semua anak buah Kaiser tanpa ampun. Dan Ram mengatakan pada Kaiser bahwa ia telah berhasil terbebas dari Perdana Menteri. Kaiser yang mendengar keberhasilan Ram di London dan kegagalannya menghabisi Ram mendadak langsung muntah darah dan meninggal di penjara secara tiba-tiba. Ram dan Ramana pun langsung dengan cepat menghabisi anak buah Kaiser yang tersisa. Hingga hanya tersisa Ramana, dan Ram segera menghajar Ramana karena ikut campur urusannya selama di London. Ramana kemudian menceritakan semua tentang ibu Ram yang selalu menantinya. Mendengar hal itu, Ram menahan air matanya yang menganak di pelupuk mata. Kemudian sambil berpaling dari Ramana, Ram mengatakan pada Ramana untuk mengabari bahwa Ram telah meninggal. Ia memegang tangan Ramana memintanya berjanji kepada Ram. Namun Ramana berpikir dengan tangan ini pun ia telah bersumpah kepada Ibu Visalava untuk membawa Ram pulang ke pelukannya. Ramana hanya terdiam, kemudian ia mengatakan lebih baik Ram melihat bagaimana ibunya sekarang. Hati Ram pun terbuka, ia mau hanya melihat Ibu Visalava dari jauh tanpa mau memeluknya. Ramana menyetujuinya dan mereka kembali ke India. Ibu Visalava yang sedang bersih-bersih terkejut ketika melihat Ramana kembali. Ia berlari memeluk Ramana dan yang ia harapkan membawa Ram kembali. Ram yang hanya mengintip dari balik pohon bergetar hebat menahan tangis dan rindu kepada ibunya. Ramana menangis di pelukan Ibu Visalava dan ketika ia menanyakan kemana Ram, Ramana mengatakan Ram telah meninggal. Ibu Ram menangis dan mengatakan ia melihat kebohongan di mata Ramana. Hingga Ramana tertunduk, ia tak mampu mengucapkan kata-kata lagi karena ia tak pandai berbohong di hadapan ibunya. Ram yang melihat kejadian itu akhirnya keluar dari balik pohon. Ibu Visalava yang melihat Ram segera berlari menghambur memeluk Ram dengan erat melepaskan beban rindu selama ini di hatinya. Sita dan Ramana yang melihat itu tersenyum haru. Mereka berhasil mengembalikan Ram kepada ibu tercintanya. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi kisah perjuangan Ramana yang akhirnya berhasil mempertemukan Ram dan juga ibunya. Semoga sahabat semua terhibur setelah melihat film ini ya. Terima kasih sudah setia menyimak video-video SLMT-TV. Terus dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di alur cerita selanjutnya ya. Sehat selalu sahabat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.